Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6C Hukum Perdata akan menampilkan persidangan semu perdata dengan kasus perbuatan melawan hukum antara Alhana binti Rafael, TB Supandi bin Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Ghaffar bin Rafael, Mili Niko bin Rafael sebagai penggugat melawan Rofi bin Rafael sebagai tergugat 1, Hengki bin Rafael sebagai tergugat 2, serta Badan Pertanahan Nasional Kota Serang sebagai tergugat 3. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib kegiatan praktek peradilan semu. Yang ke-1, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, mengobrol, atau melakukan tindakan yang akan mengganggu jalannya sidang. Handphone agar dimatikan atau tidak menerima telepon atau menelpon via handphone. Yang keempat, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat. Yang kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang atau pembimbing untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan sangat cermat. Pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2024, sidang perkara perdata nomor 001-PDTG-2024-PN Serang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 001-PDT-G-2024-PN Serang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Alhana binti Rafael, TB Supandi bin Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Ghaffar bin Rafael, Mili Niko bin Rafael sebagai penggugat, dan Rofi bin Rafael, Hengki bin Rafael, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Bertindak sebagai kuasa hukum para penggugat yang terdiri atas nama Alhana binti Rafael, TB Supandi bin Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Ghaffar bin Rafael, dan Mili Niko bin Rafael. Demikian, Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum Alhana, saya sendiri Andri Subandrio SHMH dan rekan kami Hairul Fatullah SH. Saya Rijal Hidayat SHMH. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa di persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat dari Rofi bin Rafael, Hengki bin Rafael, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang. Silahkan kuasa hukum tergugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara.
Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum Rofi bin Rafael, Hengki bin Rafael, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang. Saya sendiri atas nama Haliza Destriana SHMH. Sebelah kanan saya Muhammad Ali SHMH. Sebelah kiri saya Jessica Tiwi SHMH. Makasih Yang Mulia. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat? Baik Yang Mulia. Apakah pihak penggugat akan mengajukan mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Ditunjuk oleh pengadilan Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 30 hari dari sekarang, tanggal berapa Pak Nedra? Baik, hari Selasa tanggal 16 April 2024 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 16 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Serang. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 16 April 2024, sidang perkara perdata nomor 001-PDTG-2024-PS Serang akan segera dimulai. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan? Baik, majelis hakim. Silahkan dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Kota Serang, 16 April 2024. Hal, gugatan perbuatan melawan hukum. Lampiran surat kuasa khusus. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang kelas 1A di Jalan Raya Pandeglang, kilometer 7, Tembong, Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Kode pos 443. Dengan hormat, perkenalan kami, Advokat Zulfikar SHMH, Rio SH, Arini Rahman SHMH, yang beralamat di Ciracas Residen Blok F3 nomor 3 Ciracas, Kota Serang Pusat, Provinsi Banten, sebagai penerima kuasa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama Alhana binti Rafael, penggugat 1, TB Supandi Udayana bin Rafael, penggugat 2, Taufik bin Rafael, penggugat 3, Abdul Ghaffar bin Rafael, penggugat 4, dan Mili Niko bin Rafael, penggugat 5. Dalam hal ini memiliki tempat kediaman hukum domisili di kantor kuasanya di atas, yang selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai para penggugat. Dengan ini para penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum PMH unrestricted death terhadap Rofi bin Rafael tergugat 1, Hengki bin Rafael tergugat 2, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang tergugat 3. Izin melanjutkan Yang Mulia. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan konservatoir Beslag terhadap objek sengketa. 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
sertifikat hak milik nomor B9876 luas 5.000 meter persegi atas nama Rofi bin Rafael, dan sertifikat hak milik nomor C12345 luas 5.000 meter persegi atas nama Hengki bin Rafael, yang sebelumnya sertifikat hak milik nomor 114 luas 10.000 meter persegi atas nama Rafael bin Adit, dengan batas-batas sebagai berikut: A. Sebelah utara tanah milik A, B. Sebelah timur tanah milik B, C. Sebelah selatan tanah milik C, D. Sebelah barat tanah milik D adalah milik almarhum Rafael bin Adit. Para penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 selaku ahli waris yang sah dari pernikahan almarhum Rafael bin Adit dengan Vivi binti Sarsaga, warisan akwo belum dibagi secara proporsional terhadap ketujuh para ahli warisnya, yaitu para penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2, serta belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kota Serang kelas 1A pada saat tergugat 1 dan tergugat 2 mengalihkan hak milik atas tanah akwo. Selanjutnya, subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Kota Serang kelas 1A CQ. Majelis hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari gugatan penggugat? Maaf yang mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Serang, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 23 April 2024, sidang perkara perdata nomor 001-PDTG/2024/PN Serang akan segera dimulai. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. Eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara nomor 002-G/2024/PN Serang antara Alhana binti Rafael, TB Supandi Udayana bin Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Gofar bin Rafael, dan Mili Niko bin Rafael selaku penggugat melawan Rofi bin Rafael dan Hengki bin Rafael, Badan Pertanahan Nasional selaku tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 002-PDT.G/2024 PN Serang, Pengadilan Negeri Serang 1A, Jalan Raya Serang, Pandeglang, kilometer 6, Banten 42126. Dengan hormat, perkenalkan kami Ratu Septianingsih, SHMH, di rekan saya Haliza SHMH dan Irwanto SHMH. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Muhammad Ali Law Office and Partner yang beralamat di Jalan Perumahan Puri Anggrek Serang, Blok C9, Kota Serang, Provinsi Banten, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-SKK-RH dan A-2024 tanggal 16 Maret 2024, dan karena itu bertindak untuk dan atas nama klien kami Rofi bin Rafael dan Hengki bin Rafael serta Badan Pertanahan Nasional, bahwa tergugat dalam hal ini mohon menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan dan tuntutan para penggugat seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. Poin A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 123 ayat 1 Tir Junto Sema nomor 4 tahun 1996. Poin B. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat 3 Junto, pasal 198 dan pasal 199 Tir. Poin C. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas penguasaan dan pemilikan tanah. Poin D. Asas-asas tersebut sebagai berikut. A. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. B. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 51/PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak menguasanya. C. Penguasaan dan penggunaan tanah yang melandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah internasional dilindungi oleh hukum terhadap gangguan oleh siapapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa atau pemerintah sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya. Ketiga, bahwa penggugat tidak melaporkan akta tanah ke Badan Pertanahan Nasional dan tidak tercatat secara hukum di akta notaris, sehingga pihak tergugat 1 dan tergugat 2 berhak untuk mendaftarkan akta tersebut ke notaris dan sudah melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional. Maka berdasarkan hal tersebut, kami sebagai tim kuasa hukum dari tergugat 1 dan tergugat 2 memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Serang 23 April 2024, hormat kami kuasa hukum tergugat. Demikian eksepsi dan jawaban dari kami yang mulia. Terima kasih. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa? Baik, untuk selanjutnya tanggal 30 April 2024 yang mulia. Baik, terima kasih. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Serang, dengan agenda sidang pembacaan replik penggugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 30 April 2024, sidang perkara perdata nomor 001-PDTG/2024/PN Serang akan segera dimulai. Silahkan dibacakan repliknya saudara. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, terima kasih yang mulia. Replik penggugat atas eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara nomor 002 PDTG 2024 PN Serang antara Alhana binti Rafael, TB Subandi Udayana binti Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Gofar bin Rafael, Miliniko bin Rafael selaku penggugat melawan Rofi bin Rafael, Hengki bin Rafael, Badan Pertanahan Nasional Kota Serang selaku tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang kelas 1A memeriksa perkara nomor 002 PDTG 2024 PR Serang di Serang. Dengan hormat, untuk atas nama serta guna kepentingan Alhana binti Rafael, TB Subandi Udayana binti Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Gofar bin Rafael, Miliniko bin Rafael, kesemuanya memilih berdomisili di kantor. Dalam eksepsi bahwa dalil eksepsi tergugat keliru dan tidak memilih pokok gugatan dari penggugat, yang dimana pada Vide Posita poin 1 para penggugat selaku bagian dari ketujuh ahli waris yang sah dari perkawinan Rafael bin Adit
dengan Vivi binti Saga, yang dimana dari perkawinan Aquo, para penggugat cukup jelas mempunyai kapasitas legal standing dan locus standi terhadap sengketa harta warisan Aquo, bahwa dalil eksepsi tergugat tidak berdasarkan pasal 113 yang masyarakat agar eksepsi tergugat disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Dalam eksepsi, 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan para penggugat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak jawaban para tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam konvensi, 1. Menolak konvensi seluruhnya. 2. Menyatakan konvensi tidak sah karena tidak berdasarkan rekonvensi. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Serang dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat, dan kepada pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Mei 2024, sidang perkara perdata nomor 001-PDTG-2024-PN Serang akan segera dimulai. Silakan dibacakan dupliknya, saudara. Kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan duplik para tergugat dalam perkara nomor 002-PDT-2024-PN Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 002-PDT-2024-PN di Pengadilan Negeri Serang. Kami yang bertanda di bawah ini Muhammad Ali SMH bertindak baik bersama-sama maupun sendiri, kesemuanya adalah advokat penasihat hukum pada Muhammad Ali Law Office and Partner. Beralamat di Jalan Perumahan Pejanggrek, Serang, Blok C, Singgahan, Kota Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024, dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal 16 April 2024 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa prinsipnya tergugat 1 dan tergugat 2 tetap pada dalil-dalil dan dalam eksepsi garis miring jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. Kedua, bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum. Yang ketiga, bahwa dalil replik penggugat pada poin 3 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pengakuan dari tergugat 1 dan tergugat 2 menurut asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Suatu putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, melainkan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang ada diajukan. Bahwa pada akhirnya setelah memeriksa dan mengadili seluruh gugatan diputuskan mengabulkan sebagian atau menolak sebagian atau tidak menerima sebagian gugatan adalah soal lain. Nomor 4, bahwa seterusnya dari replik penggugat poin 4 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat nomor 002 garis miring PDT-J garis miring 2024 garis miring PN Serang tanggal 20 Mei 2024 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Mengingat dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang jika warisan sebidang tanah seluas 10.000 meter sertifikat hak milik atas nama almarhum Rafael bin Adib dari penggugat dan tergugat yang terletak di Kelurahan Bumi Ceria, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dengan nomor sertifikat hak milik B9876 luas 5.000 meter persegi atas nama Rofi bin Rafael dan nomor sertifikat C1234 luas 5.000 meter persegi atas nama Hengki bin Rafael diterbitkan pada tanggal 23 November tahun 2020 oleh BPN adalah sah menurut hukum. Selanjutnya diajukan oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya
bahwa dalam pasal 195 ayat 1 KHI mengatur bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Selain itu, menurut pasal 196 KHI, dalam wasiat yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwariskan. Poin selanjutnya, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Junto pasal 1868 KUH Perdata, sesuatu akte otentik tanah ialah suatu akte yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk ditempatkan akte itu dibuat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam pokok perkara 1 menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 2 menolak dalil-dalil penggugat untuk keseluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3 menerima jawaban dan duplik tergugat 1 dan tergugat 2. 4 menyatakan kepemilikan hak atas objek sengketa kepada tergugat 1 dan tergugat 2 adalah sah. 5 menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik tergugat 1 dan tergugat 2 yang sah. 6 membebankan biaya perkara kepada penggugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup beralasan. Yang mulia, majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini dimohon untuk dapat menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Baiklah, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Serang dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Nama Hania Nisa, umur 35 tahun. Tempat tanggal lahir Serang 8 Desember 1977, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS atau BPN Serang, alamat Serang Kota. Apakah betul ini identitas ibu sendiri? Betul, Yang Mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk yang bersumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2024, sidang perkara perdata nomor 001-PDTG-2024-PN Serang akan segera dimulai. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap? Baik, Yang Mulia, siap. Kami akan menyerahkan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia, kami akan membacakan kesimpulan para penggugat. Dalam perkara perdata nomor 002-PDT-G-2024-PN antara Alhana binti Rafael penggugat 1, TB Supandi Udayana bin Rafael penggugat 2, Taufik bin Rafael penggugat 3, Abdul Gopar bin Rafael penggugat 4, Briniko bin Rafael penggugat 5, melawan Rofi bin Rafael tergugat 1, Hengki bin Rafael tergugat 2, Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Serang tergugat 3. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang kelas 2A, pemeriksa perkara nomor 002-PDT-G-2024-PN Serang di Serang.
Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan Alhana binti Rafael, TB Supandi Udayana bin Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Ghaffar bin Rafael, Mileniko bin Rafael, kesemuanya memilih berdomisili di kantor law firm Rizal Hidayat and Associates, berkedudukan di Jalan Raya Kota Serang, Tangerang, kilometer 30, Perum Ciracas, Residen Blok F3, nomor 3, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selaku penggugat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Mei 2024, kami yang namanya tersebut di bawah ini, saya sendiri Rizal Hidayat SHMH, kemudian saya Arini Rahman SHMH, Zulfikar SHMH. Ya, selanjutnya kesemuanya berkeluarga Indonesia adalah advokat pada kantor advokat law firm Rizal Hidayat and Associates yang beralamat di Jalan Raya Kota Serang, Tangerang, kilometer 30, Perum Ciracas Residen, Blok F3, nomor 3, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Serang kelas 2A, hendak mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa para penggugat dengan ini tetap berpendirian pada pokok dalil-dalil gugatan replik serta secara tegas menolak semua dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta duplik tergugat kecuali bagian yang diakui oleh penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang kelas 1A, pemeriksaan perkara nomor 002-PDT-G-2024-PN-Serang. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan Alhana binti Rafael, TB Supandi Udayana bin Rafael, Taufik bin Rafael, Abdul Ghaffar bin Rafael, Mileniko bin Rafael, kesemuanya memilih berdomisili di kantor law firm Rizal Hidayat and Associates, berkedudukan di Jalan Raya Kota Serang, Tangerang, kilometer 30, Perum Ciracas Residen Blok F3, nomor 3, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selaku penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024, kami yang namanya tersebut di bawah ini, saya sendiri yang mulia Rizal Hidayat SHMH, kemudian saya Arini Rahman SHMH, Saya Zulfikar SHMH. kesemuanya berkeluarga Indonesia adalah advokat pada kantor advokat law firm Rizal Hidayat and Associates yang beralamat di Jalan Raya Kota Serang, Tangerang, kilometer 30, Perum Ciracas Residen Blok F3, nomor 3, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Serang kelas 1A, hendak mengajukan kesimpulan sebagai berikut, bahwa para penggugat dengan ini tetap berpendirian pada pokok dalil-dalil gugatan, replik, serta secara tegas menolak semua dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta duplik tergugat, kecuali bagian yang diakui oleh penggugat. 1. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan replik penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dengan diberi tanda P1 sampai dengan P4. Di antaranya 1. SHM induk atas nama Rafael bin Adit, OPI dengan keterangan 1 bidang tanah luas 10.000 meter persegi nomor 114 SHM atas nama Rafael bin Saga yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang pada tanggal 10 Juli tahun 2010. Kemudian yang kedua, SHM atas nama Rofi bin Rafael sama kopi keterangan sertifikat hak milik nomor B 9876 luas 5.000 meter persegi atas nama Rofi bin Rafael hasil pemecahan dari sertifikat induk. Kemudian yang ketiga, SHM atas nama Hengki bin Rafael dengan keterangan sertifikat hak milik nomor C12345 luas 5.000 meter persegi atas nama Hengki bin Rafael hasil pemecahan melalui BPN Kota Serang. Rafael pada tanggal 23 November 2020 tanpa penetapan ahli waris dan ternyata tanah tersebut masih milik keseluruhan ahli waris, belum ada PAW dan masih dalam SHM induk nomor 114 luas 10.000 meter persegi atas nama Rafael bin Adit, ayah dari para penggugat dan para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian alat bukti yang keempat adalah PAW dari Pengadilan Agama dengan nomor 105-PDT.PA-SRG 2023. Dalam keterangannya bahwa
PAW poin ke-1 mengabulkan seluruhnya, dan pada poin kedua amar penetapan ahli waris menyatakan bahwa para penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai ahli waris yang sah dari pernikahan almarhum Rafael bin Adit dengan Pipi binti Saga. Dalam poin 3 amar penetapan ahli waris menyatakan bahwa dari ketujuh para ahli warisnya, para penggugat, tergugat 1, tergugat 2 masing-masing mendapatkan warisan dari satu bidang tanah SHM nomor 114 luas 10.000 meter persegi atas nama Rafael bin Adit yang masing-masing dari ketujuh ahli waris mendapatkan bagian untuk 6 anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan, sedangkan 1 ahli waris anak perempuan hanya mendapatkan separuh dari bagian anak laki-laki lainnya. Kemudian pada poin kedua, bahwa bukti-bukti yang telah diuraikan dan diajukan sebagaimana yang tercantum dalam P1 sampai dengan P4 menjelaskan bahwa adanya perbuatan melawan hukum atau unrehmatis deed sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 serta tidak dapat terpisahkan dari tergugat 3. Terima kasih Yang Mulia. Baik, izin melanjutkan Yang Mulia. Poin ketiga, bahwa para penggugat meyakini adanya konflik of interest terhadap Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Serang selaku tergugat 3 karena telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah atau SHM pada tanggal 23 November 2020 atas nama Rofi bin Rafael dengan sertifikat hak atas tanah atau SHM nomor B9876 luas tanah 5.000 meter persegi yang dipecah dari sertifikat hak atas tanah nomor 114 luas tanah 10.000 meter persegi atas tanah almarhum Rafael bin Adit melalui pendaftaran dan pemecahan secara langsung ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Serang sebagaimana dalam bukti P.2. Poin keempat, bahwa para penggugat tetap meyakini adanya konflik of interest terhadap Badan Pertahanan Nasional Kota Serang selaku tergugat 3 karena telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah pada tanggal 23 November 2020 atas nama Hengki bin Rafael dengan sertifikat hak atas tanah nomor B12345 luas tanah 5.000 meter persegi yang dipecah dari sertifikat hak atas tanah SHM nomor 114 luas tanah 10.000 meter persegi atas nama almarhum Rafael bin Adit melalui pendaftaran dan pemecahan secara langsung ke Badan Pertahanan Nasional Kota Serang sebagaimana dalam bukti P.3. Poin kelima, dalam dalil eksepsi poin ke-8 tergugat 1 dan tergugat 2 keliru dan tidak jelas bahwa para penggugat pelaku salah satu bagian ahli waris dari sengketa quo sesuai dengan fakta-fakta posita. Poin 3, poin 5 bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 mengalihkan sertifikat hak atas tanah aquo secara langsung melalui BPN Kota Serang bukan melalui program PTSL di kelurahan. Poin 6, bahwa para penggugat meyakini secara powerful terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata serta melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 111 ayat 1 huruf C Permen ATR BPN No 16 tahun 2021 yang mensyaratkan salah satu proses pemecahan sertifikat hak atas tanah yang berasal dari warisan sebidang tanah harus dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa wasiat, putusan pengadilan, penetapan hakim atau ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris, akta keterangan mewaris notaril, atau surat keterangan waris dari balai peninggalan. Kemudian berdasar jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5/Yur/2018 menyatakan jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu sebagaimana telah diterangkan pada poin 5 replik para penggugat. Selanjutnya poin ke-7, bahwa para penggugat mengajukan 2 saksi yang bernama Dasep dan RT Dodon sebagai warga kesepuhan di Kelurahan Bumi Ceria, Kecamatan Kota Serang, Provinsi Banten. Adapun keterangan-keterangan yang dapat
dari fakta persidangan terhadap saksi di bawah sumpah yang diajukan penggugat menjelaskan secara sungguh-sungguh sebagaimana mestinya. Saksi Sofi, keterangan saksi para penggugat di muka persidangan di atas sumpah menyatakan bahwa saksi menerangkan bahwa mengenal dan mengetahui sebagai teman dekat dengan almarhum Rafael bin Adit dengan almarhum Vivi binti Saga sebagai ayah dan ibu dari para penggugat dan tergugat 1, tergugat 2 sejak tahun 1990 karena bertetangga. Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan orang tua para penggugat dan tergugat 1, tergugat 2 bernama Rafael bin Adit dengan Vivi binti Saga. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama 1. Alhana lahir di Serang pada tanggal 9 Juli 1970 usia 54 tahun. Kedua, TB Supandi Udayana lahir di Serang pada tanggal 12 September 1975 usia 49 tahun. Ketiga, Taufik lahir di Serang pada tanggal 14 Januari 1980 usia 44 tahun. Keempat, Abdul Gofar bin Rafael lahir di Serang pada tanggal 27 Juni 1985 usia 39 tahun. Kelima, Meli Niko lahir di Serang pada tanggal 27 Juni 1985 usia 39 tahun. Keenam, Rofi lahir di Serang pada tanggal 8 Februari 1990 usia 34 tahun. Ketujuh, Hengki lahir di Serang pada tanggal 30 Oktober 1957 usia 27 tahun. Saksi mengetahui dan menerangkan adanya harta peninggalan dari 1 bidang tanah luas 10.000 meter persegi nomor 114 sertifikat hak milik atau SHM atas nama Rafael bin Saga yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang pada tanggal 10 Juli tahun 2020 dengan batas-batas sebagai berikut. Utara, tanah milik A. Selatan, tanah milik B. Barat, tanah milik C. Dan timur, tanah milik D. Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa pada hari Jumat 14 Januari 2019, ayah para penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 yang bernama Rafael bin Adit telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibu kandung para penggugat dan tergugat 1, tergugat 2 yang bernama Vivi binti Saga telah meninggal dunia pada hari Selasa 8 Desember 2019 karena sakit di rumah sakit. Poin ketujuh, bahwa para penggugat mengajukan 2 saksi yang bernama Sofi dan Winda sebagai warga kesepuan di Kelurahan Bumi Ceria, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Adapun keterangan-keterangan yang didapat dari fakta persidangan terhadap saksi di bawah sumpah yang diajukan penggugat menjelaskan secara sungguh-sungguh sebagaimana mestinya. Saksi Sofi, keterangan saksi para penggugat di muka persidangan di atas sumpah menyatakan bahwa saksi menerangkan bahwa mengenal dan mengetahui sebagai teman dekat dengan almarhum Rafael bin Adit dengan almarhum Vivi binti Saga sebagai ayah dan ibu dari para penggugat tergugat 1, tergugat 2 sejak tahun 1990 karena bertetangga. Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari para penggugat tergugat 1, tergugat 2 bernama Rafael bin Adit dengan Vivi binti Saga. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama 1. Alhana lahir di Serang pada tanggal 9 Juli 1970 usia 54 tahun. Kedua, TB Supandi Udayana lahir di Serang pada tanggal 12 September 1975 usia 49 tahun. Ketiga, Taufik lahir di Serang pada tanggal 14 Januari 1980 usia 44 tahun. Keempat, Abdul Gofar bin Rafael lahir di Serang pada tanggal 27 Juni 1985 usia 39 tahun. Kelima, Mili Niko lahir di Serang pada tanggal 27 Juni 1985 usia 39 tahun. Keenam, Rofi lahir di Serang pada tanggal 8 Februari 1990 usia 34 tahun. Ketujuh, Hengki lahir di Serang pada tanggal 30 Oktober 1997 usia 27 tahun. Izin yang mulia, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Izin melanjutkan yang mulia, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka para penggugat melalui kuasa hukumnya
Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan para penggugat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak jawaban para tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam kompensi 1. Menolak kompensi seluruhnya. 2. Menyatakan kompensi tidak sah karena tidak berdasarkan rekompensi. Kota Serang, 28 Mei 2024. Hormat kami, kuasa hukum para penggugat. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Sebelumnya saya izin menyerahkan salinan kesimpulan para tergugat. Izin Yang Mulia, saya akan membacakan kesimpulan untuk tergugat. Kesimpulan para tergugat dalam perkara perdata nomor 002/PDTG/2024 Pengadilan Negeri Serang. Antara Rofi bin Rafael sebagai tergugat 1, Hengki bin Rafael sebagai tergugat 2, BPN Kota Serang sebagai tergugat 3, melawan Alhana binti Rafael sebagai penggugat 1, Tubagus Usupandi Udayana binti Rafael sebagai penggugat 2, Taufik bin Rafael sebagai penggugat 3, Abdul Ghaffar bin Rafael sebagai penggugat 4, dan Gleniko bin Rafael sebagai penggugat 5. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang kelas 1A, pemeriksaan perkara nomor 002/PDTG/2024 Pengadilan Negeri Serang di Serang. Dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan Rofi bin Rafael, Hengki bin Rafael, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang, kesemuanya memilih kantor hukum Muhammad Ali & Partners yang beralamat di Jalan Perumahan Puri Anggrek, Blok C9, Kota Serang, Banten, selaku tergugat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Maret 2024, kami yang namanya tersebut di bawah ini, saya Jaka Surya, SHMA, dan Halisa Destriana, SHMA, dan Siti Masito, SHMH. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah advokat pada kantor advokat kantor hukum Muhammad Ali & Partners yang beralamat di Jalan Perumahan Puri Anggrek, Serang, Blok C9 nomor 3, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Serang kelas 1A hendak mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa para tergugat dengan ini tetap berpendirian pokok pada dalil-dalil jawaban duplik serta secara tegas menolak semua dalil-dalil eksepsi dan gugatan serta replik penggugat, kecuali bagian yang diakui oleh tergugat, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan duplik tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan diberi tanda T1 sampai dengan T6, diantaranya dengan nomor sertifikat 114 sertifikat hak milik induk atas nama Rafael bin Adit, yaitu satu bidang tanah luas 10.000 meter persegi, nomor 114 surat sertifikat hak milik atas nama Rafael bin Adit yang dikeluarkan BPN Kota Serang pada tanggal 10 Juli 2010. Poin 2, dengan nomor D9876 sertifikat hak milik atas nama Rofi bin Rafael, yaitu sertifikat hak milik nomor B9876 luas 5.000 meter persegi atas nama Rofi bin Rafael, hasil pemecahan melalui BPN Kota Serang pada tanggal 23 November 2020. Sertifikat ini merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Junto pasal 1868 Perdata, suatu akte otentik tanah ialah suatu akte yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akte itu dibuat. Poin 3,
dengan nomor sertifikat C12345 sertifikat hak milik atas nama Hengki bin Rafael, sertifikat hak milik nomor C12345 luas 5.000 meter persegi atas nama Hengki bin Rafael, hasil pemecahan melalui BPN Kota Serang pada tanggal 23 November 2020. Sertifikat ini merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah junto pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akte otentik tanah ialah suatu akte yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akte dibuat. Izin yang mulia, pembacaan kesimpulan berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Halisa SHM. Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Kami sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 mempunyai bukti-bukti yang kuat berupa sertifikat hak milik nomor B9876 dan nomor C12345 atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 yang terbit dari Badan Pertanahan Nasional Kota Serang pada tanggal 23 November 2020. Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 1 junto, pasal 3 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, PP Pendaftaran Tanah, pasal 4 ayat 1 PP Pendaftaran Tanah menyebutkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, bahwa para tergugat mengajukan 2 saksi yang bernama Siti Milani dan Hani Anissa sebagai saksi dari Badan Pertanahan Nasional BPN. Adapun keterangan-keterangan yang didapat dari fakta persidangan terhadap saksi di bawah sumpah yang diajukan penggugat menjelaskan secara sungguh-sungguh sebagaimana mestinya. A. Siti Milani, keterangan saksi para tergugat di muka persidangan di atas sumpah menyatakan bahwa saksi menerangkan dan mengakui sebagai adik kandung dari almarhum Rafael bin Adit dan adik ipar dari almarhumah Vivi binti Saga sebagai ayah dan ibu dari para penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2. Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari para penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 bernama Rafael bin Adit dengan Vivi binti Saga. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama 1. Alhane, lahir di Serang pada tanggal 9 Juli 1970, usia 54 tahun. 2. TB Supandi Udayana, lahir di Serang pada tanggal 12 September 1975, usia 49 tahun. 3. Taufik, lahir di Serang pada tanggal 14 Januari 1980, usia 44 tahun. 4. Abdul Gofar bin Rafael, lahir di Serang pada tanggal 27 Juni 1985, usia 39 tahun. 5. Billy Niko, lahir di Serang pada tanggal 27 Juni 1985, usia 39 tahun. 6. Rofi, lahir di Serang pada tanggal 8 Februari 1990, usia 34 tahun. 7. Hengki, lahir di Serang pada tanggal 30 Oktober 1997, usia 27 tahun. Saksi mengetahui dan menerangkan adanya harta peninggalan 1 bidang tanah luas 10 meter persegi, nomor 114 sertifikat hak milik SHM atas nama Rafael bin Saga yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang pada tanggal 10 Juli tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut. Utara, tanah milik A. Selatan, tanah milik B. Barat, tanah milik C. Timur, tanah milik D.
Saksi mendengar dan menyaksikan secara langsung saat almarhum Rafael bin Adit dan Vivi binti Saga mewariskan secara lisan tanah seluas 10 meter persegi kepada Rofi bin Rafael dan Hengki bin Rafael. Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa hari Jumat tanggal 14 Januari 2019 ayah penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 yang bernama Rafael bin Adit telah meninggal dunia karena sakit. Sedangkan ibu kandung para penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 yang bernama Vivi binti Saga telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2019 karena sakit di rumah. Saksi Anissa BPN memberikan keterangan bahwa saksi BPN Kota Serang tidak mengetahui terkait sengketa tanah tersebut. Saksi mengatakan bahwa BPN hanya memecah sertifikat induk nomor 114 atas nama Rafael bin Adit menjadi sertifikat dengan nomor B9876 atas nama Rofi bin Rafael dan sertifikat dengan nomor 12345 atas nama Hengki bin Rafael yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020. Saksi mengatakan bahwa dalam surat ukur dalam sertifikat tersebut belum terpetakan dan masih gambar situasi bahwa para penggugat tetap pada prinsipnya menolak primer dalam surat gugatan atas dasar dari penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkara di dunia peradilan, khususnya peradilan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan menurut Permen nomor 11 tahun 2016 dan untuk memahami dan menganalisis bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan, proses penyelesaian sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini kewenangan pembatalan diberikan kepada BPN yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu melalui kewenangan kementerian dan di luar kewenangan kementerian. Sedangkan bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelegasian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan penggugat 1, 2, 3, 4, 5 telah mengajukan bukti-bukti tertulis bahwa sebagaimana bukti-bukti para penggugat yang diungkapkan dan diterangkan dalam fakta persidangan mendukung dan membenarkan dalil-dalil jawaban serta duplik tergugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka para tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut. Izin Yang Mulia, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Siti Masito, SHMH. Terima kasih. Izin melanjutkan Yang Mulia. Dalam eksepsi, 1 menolak gugatan dan replik untuk seluruhnya. 2 menyatakan jawaban duplik para tergugat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1 menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan jawaban para tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam konvensi. 1. Menolak rekonvensi seluruhnya. 2. Menyatakan rekonvensi tidak sah. Serang, 28 Mei 2024. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Izin, terima kasih Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Serang, dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024, sidang perkara perdata nomor 001/PDTG/2024
PN Serang akan segera dimulai. Apakah pihak penggugat atau yang mewakili sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat atau yang mewakili sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan nomor 001-PDT-G/2024 PN Serang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara 1. Alhada binti Rafael NIM 120121000024, tempat tanggal lahir Serang 09 Juli 1970, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Bumi Ceria, RT 01 RW 02, Kelurahan Bumi Ceria, Kecamatan Serang, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai penggugat 1. 5. Mili Niko bin Rafael NIM 120121000042, tempat tanggal lahir Serang 17 Agustus 1988, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Bumi Ceria, RT 04 RW 17, Kelurahan Bumi Ceria, Kecamatan Serang, Kota Serang. Selanjutnya disebut penggugat 5. Lawan 1. Rofi bin Rafael NIM 120121000124, tempat tanggal lahir Serang 8 Februari 1990, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Bumi Ceria, RT 25 RW 30, Kelurahan Bumi Ceria, Kecamatan Serang, Kota Serang. Selanjutnya disebut tergugat 1. 3. Badan Pertanahan Nasional Kota Serang yang berkedudukan di Jalan Kota Serang A nomor 01, Kelurahan Bumi Ceria, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut tergugat 3. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, untuk selanjutnya pembacaan akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan tentang duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat melalui surat gugatan tertanggal 01 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Mei 2024 dalam register nomor 001-PDT-G/2024 Pengadilan Negeri Serang telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Nomor 7. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex eque et bono. Untuk pembacaan selanjutnya dibacakan oleh hakim anggota 2. Terima kasih Hakim anggota 1. Dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk dapat memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan dan tuntutan para penggugat seluruhnya. Yang kedua, menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Tentang pertimbangan hukum 1. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 dalam jawaban menyampaikan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut.
1. Gugatan para penggugat error in persona. Karena 1. Seharusnya BPN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum oleh Pengadilan Negeri Serang. Karena itu, di luar kompetensi absolut Pengadilan Negeri Serang. Yang kedua, seharusnya yang berwenang untuk pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut adalah PT UN atau pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dilanjutkan, gugatan para penggugat mengandung kesalahan teknis yuridis karena dalam petitum telah dinyatakan sah sita jaminan. Namun tidak dijelaskan dari sebab apa diminta sita jaminan tersebut. Menimbang bahwa hal mana sesuai dengan eksepsi tergugat pada poin 6 dinyatakan dari ketujuh anak Rafael bin Adit dan Pipi bin Saga bahwa yang mendapatkan wasiat pemberian tanah secara lisan adalah Rofi bin Rafael dan Hengki bin Rafael atau anak ke-6 dan anak ke-7 dengan masing-masing mendapatkan luas tanah 5.000 meter persegi. Dari total luas tanah 10.000 meter persegi dan disaksikan oleh bibinya Siti Milani dan Salsabila. Dikarenakan yang menerima wasiat sudah mengurus kedua Rafael bin Adit dan Pipi bin Saga sebagai orang tuanya pada semasa hidupnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 195 ayat 1 KHI. Selain itu, menuntut pasal 196 KHI dalam wasiat yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda diwasiatkan. Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Oke, selanjutnya mengadili akan dibacakan oleh Hakim Ketua. Terima kasih. Izin melanjutkan. Mengadili. 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 1.775.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh kami Abdul Muid SHMH sebagai Hakim Ketua, Silviana Febriani SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Hera Damayanti SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Masing-masing sebagai hakim anggota diputuskan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Siti Hindayah SH sebagai panitera pengganti. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ini juga. Hakim Ketua Abdul Muid SHMH, Hakim Anggota 1 Silviana Febriani SHMH, Hakim Anggota 2 Hera Damayanti SH, panitera pengganti Siti Hindayah SH. Terima kasih. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan Peradilan Semu PLK Perdata Universitas Bina Bangsa.